آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita sampai di dalam pembahasan tentang masalah jenazah. Faslun, pasal fi tajhizil janazati, di dalam mempersiapkan itu jenazah setelah wafatnya. Tentunya ada beberapa kewajiban yang perlu kita laksanakan. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. 4 yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Kalau yang mengatakan 5 sebetulnya sama saja, cuma sekedar penjabaran saja, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, mengantarkan ke kuburan, kemudian penguburan, sama saja. Ghuslul mayyiti, memandikan itu mayit. Au badalah au buddun lahu, atau yang wajib untuknya wahwa at-tayammumu, tayamum. Jadi kadang-kadang mayit itu tidak bisa dimandikan, tapi tidak gugur kewajiban, wajib untuk digantikan yang lainnya. Seperti orang yang hidup, kalau dia misalnya sholat, wajib untuk wudhu. Kalau wudhu tidak bisa, baik airnya tidak ada, atau memang dia tidak bisa menggunakan air karena udzur syariat, ketika itu digantikan dengan yang lainnya, yaitu tayamum. Sama seperti memandikan mayit. Kalau memang mayit itu bisa dimandikan, ya dimandikan. Kalau tidak bisa, ya apa? Kalau tidak bisa, digantikan pengganti mandi, yaitu apa? Tayamum. Bahkan meskipun itu mayit sudah hangus, misalnya, semoga selamat semuanya ya, hangus misalnya, ya apa, tinggal apa ini sepucuk daging gitu toh, bagaimana? Ya itu dimandikan, tidak dikasih air bisa? Tidak bisa, ditayamumi. Paham? Jadi tidak gugur kewajiban sama sekali untuk pengganti dari tayamum. Dari mandi air tidak bisa tayamum, tidak bisa dua-duanya, karena memang mau dimandikan tidak bisa, mau ditayamumi tidak bisa, sudah parah betul, ya sudah, tidak usah. Itu, paham ini ya? Wa takfinuhu, dan pengkafanannya itu mayit, ba'da ghaslihi, setelah memandikannya. Ya, ini masuk waktu untuk melaksanaan sholat ghaib. Sholat ghaib itu masuknya kapan? Setelah mayit itu dimandikan. Kalau sebelum dikafani makruh. Sebelum dikafani makruh. Ya, kalau setelah dimandikan. Kalau belum dimandikan tidak boleh sholat ghaib. Ya, masuk diperbolehkannya sholat ghaib itu apabila sudah dimandikan. Tapi kalau sebelum dikafani, pokoknya sudah dimandikan, sah, cuma makruh. Sholat ghaib itu dilaksanakan kapan? Sholat ghaib itu dilaksanakan apabila dia di luar daerah. Di luar daerah, bukan penduduk asli dari tempat si mayit wafat. Paham? Kemudian tempat wafatnya ya, bukan tempat aslinya mayit. Jadi misalnya ada orang Lumajang meninggal di Surabaya,
jenazahnya dikubur di Surabaya, ya ketika itu yang di Lumajang itu sholat gaib juga. Bukan berarti tempat tinggalnya si mayit, bukan, tetapi di mana mayit tadi itu meninggal. Dan tergambarkan juga sholat gaib itu terjadi apabila di dalam kota, tergambarkan juga ada. Kapan itu? Apabila dia tidak mampu untuk mendatangi ke tempatnya si mayit, mungkin karena ada satu penghalang syar'i. Apa misalnya? Ada pertempuran, ada binatang buas, tidak bisa nyampe ke sana. Itu sholat gaib. Pengkafanannya setelah pemandian itu mayit. Kemudian wassalatu alaih, sholat atas itu mayit. Sholat di sini maknanya yaitu pemberian doa. Pemberian doa. Ente lihat sekarang, setelah takbir yang pertama baca Fatihah. Fatihah itu semuanya doa. Semuanya doa. Kemudian yang kedua dengan membaca sholawat Nabi. Sholawat itu apabila dari seorang manusia kepada Rasulullah, itu berarti apa? Ad-doa wa tadarru. Doa dan bentuk penghormatan, doa. Yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu, doa. Yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan kau haramkan atas kami sebab pahala si mayit ini. Itu kan doa semuanya. Makanya dikatakan pendapat yang lemah mengatakan mensolati jenazah itu sebetulnya meskipun tidak punya wudu tidak apa-apa, tapi pendapat yang lemah. Apabila apa? Apabila melihat dari segi doanya, doa semuanya itu. Doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha. Ini. Hahu semuanya kan kepada si mayit ini, gitulah. Makanya itu dalilnya nyampeknya amal-amal yang diberikan kepada orang yang telah wafat. Ba'da ghaslihi aidan, setelah memandikannya juga. Wa hamluhu, dan membawanya itu mayit. Wa dafnuhu, dan penguburannya itu mayit. Ai fi qabrin, di kuburan. Di kuburan ini bukan berarti harus di kuburan, enggak. Meskipun di rumahnya, dikubur di rumahnya misalnya, tidak apa-apa, terserah, tidak ada masalah. Dimanapun mau dikubur, asalkan bukan izdira, bukan bentuk penghinaan. Itu, ya. Semuanya ini hukumnya adalah fardu kifayatin, hukumnya adalah fardu kewajiban secara umum. Bil ijma'i, dengan kesepakatan ulama, tidak ada khilaf sama sekali. Ya, jadi kalau satu daerah itu tidak ada yang ngerti tentang masalah mensolati, masalah memandikan, masalah mengkafani, masalah mengkubur, dosa semuanya. Ya, kalau ada Pak Mudinnya satu, ya Pak Mudin itu yang gugurkan yang lainnya. Kalau Pak Mudinnya meninggal dunia, dosa lagi, gitu loh. Karena tidak ada lagi. Ya, masalah memandikan, masalah mengkafani, itu banyak keliruan, ya, untuk masalah si mayit tadi itu. Nah, kalau misalnya yang mandikan yang bisa cuma satu, pas ada jenazah dia pas di luar kota, ya dosa semuanya. Dosa semuanya. Apakah berhenti? Ya enggak. Ya ketika itu untuk mencari orang yang bisa. Ya. Kalau mayitnya laki-laki, yang ngurusi yang bisa cumanya perempuan, tidak ada lagi kecuali perempuan, tidak usah diurusi, sudah langsung dikubur, mandikan. Atau kebalikannya, jenazahnya perempuan, kemudian tidak ada yang bisa mandikan kecuali laki-laki, tidak boleh. Makanya perlu untuk mengajarkan perempuan itu tentang masalah pengurusan jenazah. Kenapa? Ini kewajiban. Tak boleh laki-laki masuk ke perempuan, perempuan masuk ke laki-laki, tak boleh. Jangankan untuk ngurusi, ngelihat saja tak boleh kok. Ngelihat itu tak boleh. Ya, kadang-kadang seperti tontonan, mau masuk, jangan.
Ada khilaf Pak di sini Pak. Ini perlu diingat ini, ada khilaf. Dengarkan. Ini perlu ditancapkan dalam hati kita. Kalau ada kekeliruan yang terjadi kepada itu si mayit, kekeliruan apa itu? Oh, ini keluarganya ini biarkan perempuan mau masuk ngelihat jenazahnya, padahal jenazahnya laki-laki yang bukan mahram. Atau sama kebalikannya, si perempuan tadi itu jenazahnya perempuan, si laki-laki mau ngelihat, mau ngurusi. Kesalahan kan berarti kan? Kesalahan-kesalahan yang terjadi kepada orang yang hidup atas si mayit ini termasuk apa? Merintih, menangis-nangis, ya, berteriak-teriak, menangis melampaui batas. Ini termasuk anin. Anin itu merintih, tidak boleh. Paham? Kesalahan-kesalahan seperti ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan si mayit tidak mendapatkan dari dosa kesalahan tadi itu. Kesalahan kepada siapa? Kepada yang hidup. Cuman ada pendapat yang kedua mengatakan selain yang hidup itu mendapatkan dosa, yang mati ini juga mendapatkan. Dan dengan kesian malian. Makanya yang tegas, semoga panjang umur orang tuanya. Kalau orang tuanya meninggal, misalnya ibunya meninggal, bapaknya meninggal, jaga di sana. Jangan biarkan bapaknya meninggal, ada perempuan-perempuan mau ngelihat, ini adalah guru anak mau ngelihat, tidak ada, haram, pergi. Itu harus tegas itu. Atas pendapat yang dua ini loh ya. Selain yang hidup dosa, yang ini juga kena. Kesian kan? Ada yang berteriak-teriak gitu ya. Termasuk kesalahan-kesalahan sekarang apa? Si perempuan ikut nganterkan jenazah. Makro hukumnya. Makro. Kalau campur laki perempuan bukan makro lagi, haram. Nanti. Ini madhabnya apa sih? Madhabnya sinetron. Tahu nggak? Madhab sinetron ini. Kenapa? Ngelihat sinetron, kalau ada orang meninggal, itu si perempuan ikut juga. Bahkan pakaian hitam-hitam itu dibahas Mas Ian. Kalau pakaian hitam-hitam itu memang tujuannya untuk bela sungkawa, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Tapi kalau memang perempuan ini kebiasaan gunakan hitam-hitam, karena memang pakaian hitam ini lebih menutupi kepada itu perempuan dari segi warnanya, ya memang kebiasaannya dia menggunakan hitam-hitam. Kemudian dia takziah, gunakan hitam-hitam, tidak masuk dalam masalah tasyabbuh, penyerupaan kepada orang kafir. Enggak, karena memang kebiasaannya seperti itu. Ya, faham ini? Wal farqu baina, ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, dan perbedaan antara fardul aini, fardul ain, wa fardul kifayati, dan fardul kifayah. Annal khitaba fi fardul aini, sesungguhnya yang diminta di dalam fardu ain yata'allaku berhubungan bi kulli ahadin, untuk setiap satu bi ainihi, dengan apa? Dengan dianya itu. Misalnya apa? Kas-shalawatil khamsi, seperti sholat-sholat 5. Ya, sholat-sholat 5 wajib, sholatnya ya. Kalau jamaahnya fardu kifayah. Jamaah di satu kampung itu fardu kifayah. Sampean bisa pikirkan sekarang, kalau ada orang punya rumah di satu perumahan, perumahan itu campur, ada muslimnya, ada kafirnya, dan di situ di kampungnya itu tidak ada masjid, masjidnya jauh di luar kampungnya gitu. Ini penduduk satu kampung dosa. Ya. Jadi jangan cuma mikir, ana mau beli rumah di sini, pokoknya harganya em-eman, ana bisa tenang di sini. Bukan tenang, dosa ente. Bahkan Nabi mengatakan, apabila satu daerah itu tidak ada di situ didirikan sholat berjamaah, maka istahwada syaitanu ala jami'i sukanih. Setan ini sudah meliputi daerah tersebut untuk seluruh penduduknya. Jadi dirangkuli setan kabeh.
Makanya sampai bisa ngelihat kalau di daerah-daerah gitu jarang ada pengajian model seperti ini. Ya mana? Oh, ini sekarang nanti akan digelar acara Maulid Nabi di mana? Di Perumahan Darmo. Jarang. Nggak ada. Adanya Perumahan Darmo itu kalau ada kafe, ada karaoke, pas ada acara kemantenan. Jawabannya apa? Tahu sama jawabannya? Karena setan sudah meliputi dia. Ya apa sebab setan meliputi, maksudnya apa? Dirangkul setan. Wassalam. Makanya wajib perlu. Alhamdulillah kampung kita makmur ya. Yang baca rotib ada, yang pengajian ada, yang manakipan ada, yang tahlilan ada. Sampai kadang-kadang over juga sak wedok-wedok enggak speaker. Ya, sak terbangane pisan wis ayo gerebeken setan yang layu kabeh setane. Ya. Ente bisa ngelihat kalau di Surabaya itu di Masjid Ampel kalau Jumat Legi itu ba'da subuh langsung masuk speaker baca maulid. Ya. Golongan setan-setan melayu kabeh, panas. Ora, sing ngomong beta-beta aku panas, Pak. Ya, wah panas gitu ya, ngali kabeh wis ya. Wa amma fardul kifayati, adapun fardu kifayah fahuwa yaitu alladzi yatanawalu ba'dhan ghaira muayyanin, yang harus sebagian tidak satu persatu. Apa misalnya? Kal jihadi, seperti berjihad. Jihad itu tidak semuanya. Jihad itu kadang-kadang hukumnya wajib, tapi tidak semuanya. Wajib kifayah alal muslimin, wajib kifayah, wajib sebagian atas orang muslim. Siapa? Az-zukur, laki-laki. Perempuan tidak ada jihad. Perempuan itu jihadnya dalam rumah. Itu jihadnya perempuan. Dengan apa? Melayani suami, ngurusi anak, nyucikan pakaian. Loh Beb, misalnya sekarang nyucikan gak mesin cuci apa? Ya podo ae. Otomatis mesin cuci ya dicetek karo tangan mosok iso obah. Loh Beb, ini sekarang ada pembantu bukan istrinya yang asli. Ya otomatis karena dapat izin istri kan, berarti podo ae kedudukannya. Mangan luwe-luwe gampang zaman saiki nggih. Itu. Ada pernah perempuan-perempuan itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini laki-laki itu enak bisa jihad, nah kita jihadnya ya apa? Tersenyum Rasulullah. Katanya Nabi, jihad ente itu dalam rumah, ngurusi suamimu itu enak kan? Nangkan aja sih tadi wedok aja mencucut nggak enak kopi, suami yang seneng itu nyiapno rokok enggak, tutup jihad itu. Ya, itu jahat itu, tutup jihad itu. Iku hati-hati kalau kita punya istri kemudian kok istrinya menyiapkan rokok buat kita, hati-hati. Itu boso kasaran ini. Wis Mas kon cepet to mati ya rokok ono terus. Itu. Paham ini? Jihad hukumnya laki-laki yang balik. Al-uqala. Jelas balik. Kalau anak kecil nggak bisa jihad. Bahkan dalam pertempuran itu, pertempuran sekalipun tidak boleh kita bunuh perempuan, tidak boleh. Bunuh anak kecil tidak boleh. Terus bagaimana perempuan, anak kecil, orang tua? Anak kecil, perempuan, orang tua. Jadi sabi. Sabi itu tawanan. Kalau kita bertempur dengan orang kafir, kita mendapatkan keuntungan, itu termasuk ghanimah. Nanti tergantung dari si imam. Apakah imam ini menentukan dia jadi tawanan atau jadi budak, tergantung dari si imam. Pemimpin Islam. Makanya dikatakan tidak semua budak itu asli karena keturunan, karena kadang-kadang dari karena kalah bertempur. Ini hati-hati. Orang-orang non-Islam mengatakan bahwasannya Rasulullah itu keturunan budak. Kok bisa? Ya, dari Nabi Ismail. Nabi Ismail itu ibunya Hajar. Siti Hajar ini seorang budak, tapi dikatakan Siti Hajar ini bukan budak keturunan.
Siti Hajar ini budak karena dulu dia ini termasuk anak seorang raja kafir, terkalahkan jadi budak, kemudian kawin dengan Nabi Allah Ibrahim. Paham? Satu dalil juga, andai saja Siti Hajar itu memang budak-budak hitam seperti dalam pikiran kita, seperti omongan orang-orang non-Islam tadi itu, tidak ada raja yang mau sama dia. Tapi ketika Hajar dengan Nabi Ibrahim berjalan, ada seorang raja yang tergila-gila kepada Hajar. Berarti menandakan apa? Menandakan cantik. Keliru kalau dikatakan, kalau kita orang kan lain. Kita orang ini dari istri yang pertama, dari anaknya Ishak. Itu dijawab karena budaknya itu bukan budak keturunan, tapi budak terkalahkan pertempuran. Faham ini? Al-Ughala yang berperang itu, yang berjihad, orang-orang yang berakal, yang merdeka. Kemudian mustati'in, bukan cuma laki-laki dewasa berakal merdeka, bukan budak. Harus apa? Mustati'in, mampu. Kalau tidak mampu jangan. Harus belajar dulu. Tidak tahu belajar untuk menembak, belajar untuk kalau misalnya bertempur dengan menggunakan kuda, naik kudanya. Lah ini mau bertempur, berjihad, naik kuda loh Gur. Lah kan tidak lucu. Belajar dulu. Makanya dikatakan mustati'in. Makanya kalau dihubungkan Pak, yang namanya lomba binatang itu tidak boleh kecuali beberapa toh. Onta, kemudian gajah, kemudian pacuan kuda. Loh Beb, pacuan kuda tidak apa Beb? Tidak apa-apa. Ayo tombok ya duduk. Lah tombok ya haram. Ya, menggunakan nanti ada bab masalah musabakoh. Kalau musabakoh itu menggunakan muhalil Pak. Ya apa menggunakan muhalil itu? Anak punya kuda. Ya, Beb Segap punya kuda. Anak ngomong gini, kalau anak yang menang, maka Habib Segap bayar kepada si Z. Kalau anak yang kalah, anak yang bayar kepada Z. Z tidak ikut berkuda, itu namanya muhalil. Nah, saya kan enggak. Ya, menang bayar 500, aku kalah bayar 500. Iki taruhan judi jenenge. Nah, dibahas kenapa kok untuk bertempur itu kok cuma yang diperbolehkan itu untuk kuda, gajah, onta. Kenapa? Karena ini uddatun lil uhubil jihad. Karena ini ada alat-alat yang dipersiapkan untuk berjihad. Dan apa-apa. Lomba panahan atau lomba menembak itu juga disunahkan juga. Kenapa? Bahkan dikatakan ajari anakmu tulis menulis, sibahah, renang, kemudian apa? Panahan. Untuk apa? Persiapan kalau jihad. Tapi yang laki-laki. Wedok taekwondo buyar Pak. Kurang belonjo di T sampean. Mangko aja bangga aku seneng Beb mbak wedok iku Masya Allah. Ya boleh pinter juara taekwondo ojo le. Golek selamat itunya akhirat nanti. Lopot titik tendang muter sampean. Mustati'in harus mampu. Nah, kulla amin setiap tahunnya fima idakan al kufaru bibiladihim. Kalau memang kufar itu ada di daerahnya. Kenapa? Kok sepertinya pembahasan melenceng ya dari masalah mayit kok bahas jihad. Di sini disebutkan. Kenapa saya perlu sampaikan di sini? Supaya tahu sampean. Apakah sekarang kita ini wajib untuk berangkat ke Palestina atau berangkat kemana gitu? Sedangkan di situ masih ada yang bertempur masihan. Ini lihat. Yang pertama, kalau kufar itu ada di daerahnya. Ya, ada di daerahnya. Wa ainan fardu kifayah ini, fardu kifayah. Jadi gini fardu kifayah itu. Misalnya Lumajang diserang oleh orang-orang kafir. Ketika itu, ya, ini masuk. Wa ainan hukumnya fardu ain ala ahli baldatin, atas daerah penduduk tadi itu, dakhalaha yang masuk ke daerah tadi itu al kufaru orang-orang kafir. Orang Lumajang wajib untuk bertempur.
Paham? Dan juga siapa? Wa ala manduna masafatin qasrim minha, dan atas orang-orang yang kurang dari masafati qasrin, jarak kosor. Berarti Lumajang jarak kosor 80, berarti ke Pasuruan. Wajib dari Lumajang, Kelaka, Leces, Probolinggo, Nguling, Ngopak, Pasuruan. Setelah Pasuruan, enggak. Kenapa? Jauh dari masafatul qasri. Paham? Nah, nanti kalau memang tidak mampu, setelah maju tidak mampu, baru nanti Pasuruan maju lagi. Sudah terkalah tidak mampu ya, maju lagi ngambil yang dekat dari Pasuruan, Bangil. Bangil terkalahkan, Surabaya terus seperti itu, terus sampai yang jauh. Nah sekarang kalau kenyataannya seperti misalnya yang ada di mana ini, di Palestina misalnya. Nah jarak kita orang Palestina itu piro? Aduh, itulah. Kalau Habib Abu Bakar Masyhur ngatakan gini Pak, Habib Abu Bakar Masyhur itu pernah diwawancarai, beliau ngatakan gini, kekalahan orang-orang Palestina itu diantara sebabnya karena kebanyakan mereka itu orang-orang Arab ini memiliki daerah-daerah sendiri dan menganggap bahwasannya yang terjadi di Palestina itu murni untuk penduduk Palestina. Ini penyebabnya. Saudi punya lingkup sendiri, batas-batasannya. Kuwait punya sendiri. Ini, itu. Sehingga apa? Dia akan mengatakan, ini bukan daerah ana. Dan kebanyakan yang diucapkan, apa-apa yang terjadi sekarang di Palestina, sebetulnya bukan itu. Itu untuk umat Islam semuanya. Sampai beliau mengatakan, kalau nanti sudah datang waktunya kita bertempur, itu orang-orang kafir akan terpojokkan. Bahkan semua akan bantu kita umat Islam. Bahkan dikatakan bebatuan tadi itu akan mengatakan bahwasannya dengan panggilan apa? Ya Muslim. Ya Muslim, wahai Muslim, ini ada orang kafir di balik tembok itu. Tidak dikatakan ya fulan, tapi ya Muslim. Nah, ini kesalahan kita katanya beliau. Kesalahan kita ini melihat apa-apa yang terjadi di Palestina itu kadang-kadang ini murni kejadian Palestina, bukan kita. Sehingga kalau doa ya biasa, kenapa bukan daerah kita kok. Orang tua kita tidak ada di sana, keluarga kita tidak ada di sana, misanan kita tidak ada di sana. Sehingga apa? Ya Allah, rahmati Palestina. Amin. Amin. Kenapa? Ini Palestina, bukan Muslim. Nah, tapi kalau kapan ngelihat, oh ini konfliknya konflik Islam, ya sudah, akan doanya, ya Allah orang Palestina, ya Allah bagaimana ini, ya Allah, timbul semangat. Itu yang akan menjadi kemenangan. Jadi bahasanya belum, masih ada pengkotaan sama kita ini, di kotak-kotak gitu. Paham ini? Nggak nyambung udah nih. Kedukurnya lah ya. Iya wes, pokoknya kok mateng surak ini modelnya. Ngono-ngono nggak ngerti, aku nggak ngerti Palestina, aku bingung saya ki pasar dibongkar ya apa ya. Ya wes, semoga selamat kabeh ya. Ya wes. Wasumia dinamakan apa? Kifayatan kifayah. Lianna karena sesungguhnya fi'lal ba'di, pelaksanaan sebagian, kafin mencukupi fi tahsil maksud, untuk mendapatkan apa-apa yang dituju. Ida arafta, jika engkau mengetahui, hadza ini, fama tatahaqqaqo, maka kapan kamu yakin mautul muslimi, ya, yakin matinya muslim. Kalau belum yakin jangan kesusu Pak. Blek mati wis dorong, sabar dhisik le. Iki ilang nyowone itu. Jangan. Iya. Makanya kadang-kadang setelah dimandikan bangun lagi. Nggak ada Pak ceritanya Pak. Mulai zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kita ini, kalau mati ya mati, kecuali apa? Mu'jizat atau karomahnya para wali. Loh, terus kok bisa seperti itu Beb kejadian? Kesusu. Wes pokoknya wes cepetan buka rukem, kesuwen rek. Rukem ndak buka-buka malah biyen iki. Lah iki lho. Ojo. Makanya perlu didatangkan orang yang ngerti, kemudian kelopak matanya disentolop. Oh, disentolop ya. Di center.
Ya. Karena apa? Kalau pak mata itu kalau masih hidup, kalau kena sesuatu itu bisa ngecil. Tapi kalau bunter gini toh tidak mengecil, ya berarti wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Iya. Kenapa kok mata? Karena mata ini yang pertama kali diaktifkan. Begitupun mata ini yang terakhir tidak aktif. Kadang-kadang jantungnya sudah berhenti. Jantungnya berhenti, tapi belum meninggal. Kenapa? Matanya masih respon. Tidak ada masalah, boleh mungkin terjadi itu ya. Bengi-bengi itu mati-mati kok, Beb. Hati-hati makanya masih atau ya. Nah, kalau sudah tahakkuk, sudah yakin ya, maka ketika itu ustuhibbal mubadaratu, disunnahkan untuk bercepat-cepat. Cepat-cepat apa? Ila tajhizihi, kepada persiapannya, mempersiapkannya. Nggak tahu, yang pertama kali dilaksanakan apa? Dicopot pakaiannya. Iya, kalau nggak bisa disobek. Karena apa? Dengan pakaian seperti ini panas. Ya, diganti dengan pakaian yang tipis, asalkan menutupi itu. Kemudian diletakkan di perutnya itu seperti sesuatu yang nggak berat. Supaya apa? Supaya tidak mengembang. Ya, kemudian rahangnya ditali supaya tidak buka. Iya, karena kalau buka su'il mandor, dilihat tidak enak gitu ya, tidak bagus. Kemudian matanya tuh dikasih uang logam supaya apa? Supaya nutup. Dan kalau buka gini, ngelihat ke atas itu bukan tanda kejelekan. Itu karena apa? Karena memang ketika roh itu keluar dari mulut, ngikuti itu mata. Iya. Ya apa, Beb? Mbok durung mati aku. Engko ae sing cepet dhisik endi kok cerita engko ya. Ndek kitab koyo ngono. Aku ndak percaya, Beb. Ya. Mandarai panjang umur ya. Afada dalikal hisni, memberikan faedah itu hisni. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ahadukum, jika wafat salah satu dari kamu sekalian, fala tahbisuhu, maka janganlah kamu ini memenjarakannya. Artinya apa? Mendiamkannya itu mayit. Tapi wa asri'u, percepatlah kamu bihi, dengannya itu mayit, ila gobre, disiapkan cepat-cepat untuk kekuburannya. Makanya dikatakan, ada sebagian yang mengatakan tidak boleh, Pak, untuk dipindahkan dari tempat matinya, dari tempat wafatnya. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Tapi pendapat yang lain tidak ada masalah untuk dipindahkan. Karena apa? Yaitu ngelihat untuk dipercepat ketika kematian tadi itu, ya. Rawahu Tabrani wa ghairuhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata bukrotan, barang siapa yang mati ketika pagi hari, fala yaqilanna, maka jangan benar-benar diundur-undurkan illa fi qabri, kecuali ke kuburannya, cepat wis. Gitu. Wa man mata asyiyatan, dan barang siapa yang meninggal sore, fala yabitanna, maka janganlah benar-benar menginapkannya itu mayit illa fi qabri, kecuali di kuburannya. Ini biasanya yang menjalankan orang Madura biasanya ya. Meninggal jam 9, dikubur jam 10. Itu renungan malam teman-teman, Pak. Ya. Kecuali kalau memang ada beberapa hal, misalnya menunggu keluarganya gitu ya. Pokoknya intinya dalam masalah mayit tidak boleh isdirok, Pak. Isdirok tidak boleh apa? Penghinaan, pelecehan. Diangkat yang bagus, miring-miring jangan, diletakkan di kubur. Makanya yang diatur oleh asrafun sholihun, orang yang soleh, kan ini memang tobiat, Pak. Tobiat manusia itu suka ngatur. Sebetulnya yang berada itu 3 di dalam, 1 di atas komando. Tapi sekarang kan enggak. Sudah dukur kabeh ngomong, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah duk. La haula wala quwata illa billah. Iki kok kabeh melok diatur ala asrafun sholihun. Ya apa? Baca Asmaul Husna. Enak kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Kenapa? Lendak ngono ngomong kabeh kok, Pak. Iku memang tobiat. Kono-kono, sebelah kini, sebelah dukur, sebelah jero. Apa wae iki? Paham lah ini? Hah?
Kemudian apa? Dimuliakan. Dengan apa? Diadani. Dimuliakan. Itu batang nih. Ini tuh kucing. Wong sing duwe kucing ae, saking cinta elek mati kadang-kadang dikafani kok. Ono tikus cilik putih ku mati, nangis Pak Kindu ya. Nangis dikafani, ya Allah, ono apa? Tikusku mati. Allah. Tikusi kucingnya hilang, bingung, nangis. Yo, kucing loh ini. Lah, manusia jangan seperti itu. Kita jangan ngomong lah, itu mana dalilnya itu khilaf. Sudahlah. Kalau ente katakan khilaf, apa sih elek ngadani wong yo? Aku takon. Apa elek? Nah, kekeliruan juga kadang-kadang ngadan karo ngadep pendukur. Dadi sing urip sing diadani. Keliru. Ngadani itu di dalam. Loh kadang-kadang kejadian itu. Ambek tuwa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iki lek muite urip cepetan le ngono ayite. Paham enggak? Atau misalnya talqin. Ini banyak kekeliruan. Talqin itu pas berada di kepalanya. Berada di kepala itu mayit. Karena apa? Diatur oleh Rasulullah, ketika engkau datang berziarah ke kuburan itu, engkau ini seperti datang ketika hidupnya. Dicari mana sebelah kepalanya ini ya, duduk di situ, dibacakan talqin. Talqin karo ngadeg. Kok pidato ini? Ya, fulan bin fulan sapa le? Fulan bin fulan, ningsor. Ya ndelok ningsor. Ojo mendukur ngene. Paham enggak? Nah, itu ndak boleh untuk masalah-masalah mayit ini, ndak boleh isdirok, ndak boleh penghinaan. Itu tok intinya. Ya, sehingga kita muliakan dengan adanya talqin ya. Kalau mau tanya dalilnya banyak. Sayyidina Utsman itu meriwayatkan bahwasannya ketika ada sahabat yang meninggal dunia itu, kami tidak akan pergi dari kuburan kecuali salah satu dari kami mengingatkan sesuatu yang penting dalam agama. Apa? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa apa itu kitabmu? Siapa saudara-saudaramu? Ya kok apa? Ya talqin jenenge. Iya. Talqin. Allah. Itu kalau mayit dikubur setelah ditutup itu jarak tiga kali dari hentakan kaki sandalnya yang nganterkan itu langsung duduk Pak, duduk seperti bangun tidur itu, kemudian didatangi malaikat. Ini hadis. Berarti apa? Berarti mayit ini juga merasakan. Terbukti apa? Bangunnya setelah orang-orang ini berjalan. Kalau orang-orang itu belum berjalan, belum selesai, ya tetap masih dalam keadaan gitu. Baru bangun. Yang bisa merasakan apa? Jasad dan ruh. Jasad dan beb ndak keselepet entah nek jero. Ndak le insyaallah le. Mangkane aja keduan titik kon. Iya. Aja tukang togel. Keselepet kon nggo. Iya. Paham? Rawahu Tabrani dzakara dzalika Ibnu Abdul Wahhab. Ya. Bin Ahmad fil Badril Munir, dalam kitab Badril Munir ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada kita dalam keadaan kesehatan, dalam keadaan ketaatan, dan meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.